Sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat. Tanpa sistem operasi, komputer tak dapat beroperasi, karena sistem operasi bertugas untuk mengontrol semua aktivitas komputer, mulai dari proses booting atau tahap awal saat komputer dinyalakan hingga menjalankan aplikasi. Sistem operasi juga berperan dalam memantau dan mengendalikan penggunaan sumber daya seperti memori, CPU, dan jaringan. Analogi sistem operasi. Bayangkan sebuah komputer seperti sebuah restoran besar. Dalam restoran ini banyak orang yang bekerja seperti koki, pelayan, kasir, dan pelanggan yang datang dan pergi. Nah, siapa yang mengatur semuanya supaya berjalan lancar? Jawabannya adalah manajer restoran. Ia tidak memasak, tidak melayani langsung, tapi mengatur semua aktivitas, mulai dari dapur, stok bahan, bahkan melayani keluhan pelanggan, sampai urusan keuangan. Dalam dunia komputer, restoran sama dengan komputer, manajer restoran sama dengan sistem operasi, karyawan sama dengan perangkat keras, pelanggan sama dengan pengguna, dan menu makanan sama dengan aplikasi atau software. Tanpa manajer atau sistem operasi, restoran atau komputer akan kacau. Tidak ada yang mengatur siapa harus melakukan apa. Fungsi utama sistem operasi. Fungsi utama sistem operasi ada 6. Pertama, manajemen file. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, menghapus, memodifikasi, dan mengakses file. Kedua, antarmuka pengguna. Ini menyediakan antarmuka atau penghubung atau perantara antara dua hal agar bisa saling berkomunikasi, seperti GUI dan command line, agar pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Ketiga, manajemen proses. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi dan proses secara bersamaan. Dalam dunia komputer, setiap aplikasi yang kita buka itu disebut dengan proses. Nah, ketika kamu membuka brosur, musik, dan Microsoft Word sekaligus, itulah yang disebut multitasking. Sistem operasi bertugas untuk mengatur kapan proses dijalankan, berapa lama proses memakai CPU, dan bagaimana proses saling bergantian menggunakan sumber daya. Sistem operasi juga menjaga agar proses satu tidak mengganggu proses lainnya. Misalnya, saat kamu sedang mengetik, sistem operasi memastikan musik tetap berjalan tanpa terganggu. Jika tidak ada manajemen proses, komputer akan bingung memilih tugas mana yang harus dijalankan duluan, dan ini bisa menyebabkan hang atau crash. Keempat, proses booting atau proses awal menyalakan komputer dan memuat sistem operasi. Proses booting melibatkan serangkaian tahapan otomatis yang dijalankan oleh komputer agar siap digunakan. Tujuan utamanya adalah memuat sistem operasi dari media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke dalam RAM, sehingga pengguna bisa mulai menggunakan komputer secara normal. Tahapan umum booting meliputi: pertama, power on self-test. Ketika komputer dinyalakan, sistem akan langsung memeriksa komponen dasar seperti RAM, keyboard, hard disk, dan perangkat lainnya. Ini memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Kalau ada masalah, biasanya akan muncul bunyi beep atau pesan error. Kedua, pencarian dan pemilihan boot device. Setelah pengecekan selesai, sistem akan mencari tempat penyimpanan yang berisi sistem operasi. Ini bisa berupa hard disk, SSD, CD, DVD, USB flash drive, atau bahkan jaringan. Ketiga, memuat bootloader. Bootloader adalah program kecil yang tugasnya untuk memuat sistem operasi utama. Contoh bootloader yang terkenal adalah Grub pada Linux atau Windows
boot manager. Keempat, membuat sistem operasi. Setelah bootloader aktif, ia akan membuat sistem operasi ke dalam RAM. Pada tahap ini, antarmuka pengguna seperti desktop, ikon, dan taskbar akan mulai muncul. Kelima, siap digunakan. Setelah semua komponen sistem operasi aktif, komputer siap digunakan oleh pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi. Manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya berarti mengalokasikan dan mengontrol sumber daya seperti memori, CPU, dan perangkat keras lainnya. Contohnya, saat kamu membuka banyak aplikasi, OS akan membagi RAM secara adil agar semua aplikasi bisa berjalan lancar. Ketika satu aplikasi membutuhkan banyak prosesor, sistem operasi akan mengatur agar aplikasi lain tetap mendapatkan jatah. Bayangkan sistem operasi seperti seorang manajer gudang yang mengatur agar semua barang atau sumber daya digunakan secara efisien dan tidak tumpang tindih. Tanpa manajemen ini, bisa terjadi konflik. Misalnya, kedua aplikasi mencoba menggunakan printer secara bersamaan. Hasilnya bisa saja error. Keenam, jaringan, yaitu mengelola interaksi dengan jaringan atau perangkat lain. Fungsi ini meliputi 1. Mengatur koneksi Wi-Fi atau kabel. Sistem operasi mengatur bagaimana komputer terhubung ke internet, baik lewat Wi-Fi, nirkabel, atau kabel LAN. Misalnya, saat kamu memilih jaringan Wi-Fi untuk memasukkan password, sistem operasi yang mengatur sambungan itu agar bisa digunakan untuk internetan. Kedua, mengelola alamat IP. Setiap perangkat di jaringan punya alamat unik yang disebut IP address. Sistem operasi bertugas menentukan dan mengatur alamat ini, seperti alamat rumah di internet, agar data kita bisa dikirim dan diterima ke tujuan yang tepat. Ketiga, menjaga keamanan saat data dikirim atau diterima. Saat kamu mengakses website, mengirim pesan, atau melakukan transaksi, data harus dikirim lewat jaringan. Sistem operasi membantu melindungi data itu agar tidak mudah dibajak oleh pihak lain, misalnya dengan mengenkripsi atau mengunci data sebelum dikirim. Keempat, mengatur proses unduh dan unggah agar stabil. Saat kamu mengunduh video atau mengunggah file ke Google Drive, sistem operasi akan mengatur kecepatan dan giliran akses agar prosesnya lancar dan tidak mengganggu aplikasi lain yang juga menggunakan internet. Contohnya, saat kamu mengakses situs web, sistem operasi membantu mengatur jalur data dari browser ke server, lalu mengatur hasilnya untuk ditampilkan dengan benar di layar. Tanpa fungsi ini, komputer tidak akan bisa terkoneksi internet, mengirim file ke printer jaringan, atau berkomunikasi dengan perangkat lain. Jenis-jenis sistem operasi. Pertama, sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop digunakan pada perangkat seperti komputer dan laptop yang biasa kita temui di rumah, sekolah, atau kantor. Contohnya adalah Windows, macOS, dan Linux. Ini adalah sistem operasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur semua aktivitas komputer, dari membuka program, mengelola file, hingga menjalankan perangkat keras seperti printer atau flash disk. Misalnya, ketika kita membuka Microsoft Word untuk mengetik tugas sekolah, sistem operasi bertugas membuka aplikasi tersebut, mengelola penyimpanan file, dan memastikan keyboard serta mouse berfungsi. Sistem ini biasanya dirancang agar nyaman digunakan dengan antarmuka grafis atau GUI, seperti ikon dan jendela yang kita navigasi dengan mouse dan keyboard. Performa desktop juga biasanya lebih kuat dibandingkan sistem mobile, karena digunakan untuk pekerjaan multitasking yang berat seperti desain grafis, coding, atau game berat. Kedua, sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile digunakan pada perangkat genggam seperti smartphone dan tablet. Contoh populernya adalah Android dan iOS. Sistem ini memiliki banyak fungsi yang mirip dengan desktop,
seperti menjalankan aplikasi, browsing internet, menonton video, hingga bermain game. Namun, ia dirancang untuk layar sentuh dan memiliki konsumsi daya yang lebih hemat. Misalnya, saat kamu membuka WhatsApp, scrolling Instagram, atau bermain game Mobile Legends, semua itu bekerja berkat sistem operasi mobile. Keunggulannya adalah kemampuannya untuk bekerja dengan antarmuka sentuh dan sensor seperti GPS, kamera, dan gyroscope. Ini juga memiliki sistem keamanan tersendiri, seperti permission access aplikasi yang menjaga data pribadi pengguna. Karena bentuk perangkatnya kecil, sistem ini harus efisien, ringan, dan tetap stabil dengan kondisi penggunaan yang lama. Bahkan ketika pengguna multitasking atau berpindah-pindah aplikasi dengan cepat. Ketiga, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan digunakan di komputer server, yaitu komputer yang bertugas mengelola dan melayani permintaan dari banyak komputer lain dalam satu jaringan. Contohnya termaksud Windows Server, Ubuntu Server, dan Red Hat Enterprise Linux. Sistem ini banyak digunakan di perusahaan besar, sekolah, universitas, atau pusat data besar. Misalnya di sebuah lab komputer sekolah, ketika semua siswa menyimpan tugas ke folder bersama atau menggunakan printer jaringan, semuanya diatur oleh server. Server inilah yang memastikan semua koneksi antara komputer berjalan lancar, file bisa diakses dengan benar, dan keamanan data tetap terjaga. Sistem operasi juga memiliki fitur khusus seperti manajemen user, firewall, dan backup otomatis. Berbeda dengan sistem desktop, pengguna server tidak menggunakan GUI untuk bekerja, tetapi memakai perintah teks dari command line demi efisiensi dan kontrol yang lebih mendalam. Keempat, sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded digunakan di perangkat elektronik yang tidak terlihat seperti komputer, tetapi sebenarnya memiliki komputer kecil di dalamnya. Contohnya adalah RTOS. Jika dipakai untuk tugas ringan, dan Tizen, dan VxWorks. Sistem ini terdapat di Smart TV, mesin cuci otomatis, microwave, jam digital, bahkan kamera digital. Sistem ini dirancang hanya untuk satu fungsi utama. Misalnya pada mesin cuci, sistem embedded mengatur waktu pencucian, putaran mesin, dan alarm selesai. Ia tidak perlu menjalankan banyak aplikasi, cukup satu tugas tapi harus stabil, ukurannya kecil, hemat daya, dan cepat dinyalakan. Kelebihannya adalah tidak perlu antarmuka canggih, karena seringkali hanya bekerja di latar belakang. Jadi, walau tidak terlihat oleh pengguna, sistem ini sangat penting untuk kenyamanan dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, sistem operasi real-time atau RTOS. Sistem operasi real-time atau real-time operating system digunakan pada sistem yang membutuhkan respon instan tanpa delay. Contoh utamanya adalah FreeRTOS dan QNX. RTOS digunakan dalam alat medis, mobil otomatis, kendaraan udara, dan mesin pabrik. Misalnya di dunia medis, ketika alat monitor jantung mendeteksi perubahan detak, sistem harus langsung memberi sinyal ke dokter. Tidak boleh ada keterlambatan 1 detik pun. Atau pada mobil pintar, saat sensor mendeteksi pejalan kaki, sistem harus segera menghentikan mobil. RTOS bekerja dengan prinsip deterministik. Artinya, semua proses harus selesai tepat waktu. Tidak ada istilah lemot atau loading lama. Karena itu, RTOS sangat penting dalam bidang-bidang yang beresiko tinggi, di mana kesalahan waktu bisa menyebabkan kecelakaan atau kerugian besar.